Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Baik, hari ini ketemu lagi bersama Pak Giri. Bagaimana kalian di rumah? Pasti semua sehat, saya yakin. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan loh ya. Nah, teman-teman di rumah, pagi ini saya tidak akan mengajar fisika, tapi akan menyampaikan beberapa hal tentang biologi. Ya, baik, tentang biologi karena kita belajarnya banyak. Banyak itu maksudnya kalau sekarang di SMP, karena saya mengajarnya SMP, materinya menjadi IPA terpadu teman-teman, sehingga mau nggak mau kita harus belajar biologi. Asik juga ternyata lama-lama ya, dan keren. Nah, baik, apa yang akan kita pelajari hari ini teman-teman di rumah adalah tentang DNA, RNA, gen, dan kromosom. Kromosom ya. Baik. Nah, kali ini apa itu yang dimaksud dengan DNA, RNA, gen, dan kromosom? Saya yakin kalian di rumah tahu kok kepanjangannya DNA dan RNA ini. Cari sendiri dong di Google. Nah, silakan, karena ini kalau saya tulis di sini agak terlalu panjang. Saya yakin ya, kalian bisa di rumah. Oh, iya kan? Nah, saya hanya mau menjelaskan di sini. Seperti apa sih sebenarnya DNA dan RNA itu? Baik, kita lihat RNA dulu. Yang namanya RNA itu seperti ini. Jadi dia hanya sebuah bagian dari nukleus yang memiliki satu rantai ini. Rantai rusak. Nah, satu rantai. Sedangkan atau satu untai. Sedangkan DNA itu punya pasangan. Nih, punya pasangan double helix namanya. Nih, double. Ini dengan ini. Muter. Ini sebenarnya muter gini bentuknya teman-teman di rumah, kayak pita itu kalau digambarkan. Hanya ini saya buat diperkecil karena dia kalau dilihat sebenarnya dengan mata telanjang itu tanpa kacamata loh. Nah, seperti ini, maka akan berupa benang. Ya, seperti itu. Pak, saya bisa di toilet. Ini Bapak masih belum di unmute. Oh ya, baik. Iya, teman-teman di rumah, ternyata saya masih ngajar. Ketahuan muridnya. Nah, nggak apa-apa ya. Nanti murid saya juga lihat saya lagi. Nah, lagi ngevlog. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini tadi nih, saya lanjutkan nih. Jadi ada dua untai seperti ini. Nah, setiap untainya dia memiliki yang namanya nukleotida ini. Ini nukleotida ini seperti ini teman-teman. Ini namanya nukleotida. Jadi satu untai itu banyak memiliki nukleotida. Ini juga sama nih RNA ini. Dia juga memiliki nukleotida. Nah, nukleotida yang dimiliki RNA berbeda dengan DNA ya. Berbeda. Kalau RNA itu nukleotidanya terdiri dari adenin, timin, guanin, uracil gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita urutkan dari si tempatnya ini, nih, rantainya ini posisinya adenin di sini. Kemudian ini namanya gula pentosa. Jadi ini semua bahasa nitrogen. Ini gula pentosa. Ini saya tuliskan di sini. Kemudian di sini namanya fosfat. Jadi fosfat ini yang mengikat si nukleotida ini tadi di rantainya. Nah, gini. Nah, kalau misalnya banyak memiliki nukleotida, satu rantai itu nukleotidanya banyak, maka disebutnya polinukleotida. No, ini nih. Menghafalkan biologi itu susah, tapi kita wajib menjelaskan. Maka ketika teman-teman di rumah menjelaskan, itu justru pengetahuan kita dari situ ya. Seperti itu, kita akan membuka memori kita. Orang protes pasti kita tahu salahnya. Nah, dari situ akan dapat pengetahuan. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan tadi DNA,
Ini DNA-nya panjang banget. Nah, kemudian kalau DNA ini diurutkan, sini urut, karena panjang dia digulung di sini atau ditata rapi di suatu tempat yang namanya histon. Ya, di suatu tempat yang nama histon. Nah, supaya dia seperti kemasan, jadi tidak lepas, maka ada protein serat kromatik ini di sini. Ya, di sini sehingga dia tetap di situ tempatnya, rapi. Jadi kalau di layang-layang ya ini semacam eh, tempat menggulung si benang layang-layang sih sebenarnya, seperti itu kalau ukuran besarnya. Nah, kemudian dia memiliki histon-histon itu banyak banget. Ini banyak banget nih. Di sini di histon gitu ya. Dan seterusnya. Nah, histon yang tertata rapi itu dinamakan dengan nukleosom. Nah, nukleosom jadi semacam rak mungkin ya. Jadi kalau misalnya ini benang taruh di rak gitu. Nah, kalau sudah tertata rapi, raknya penuh, namanya nukleosom. Nih, ini nukleosom. Nah, nukleosom yang terkumpul tadi dinamakannya kromosom. Nah, ini yang dinamakan kromosom. Sedangkan ikatannya namanya sentromer di sini. Ya, ini. Jangan plastik atau karet ikatannya ya kan. Kalau plastik atau karet bukan sentromer namanya. Ya, seperti itu. Kemudian kaki-kaki kromosom, ujung-ujung kromosom ini disebutnya kromatid. Begitu teman-teman ceritanya. Nah, sekarang lah terus apa bedanya antara DNA, RNA, gen dan kromosom tadi? DNA nih namanya satu, ini namanya satu gen. Ini namanya satu gen. Ini namanya satu gen teman-teman di rumah. Jadi dalam satu rantai ini gennya bisa banyak. Dan setiap gen itu punya yang namanya basa nitrogen. Ini citosin dia berpasangan dengan guanin. Itu selalu. Sedangkan adenin selalu berpasangan dengan timin. Jadi tidak bisa C berpasangan dengan T. Nah, nggak bisa. Ini selalu punya pasangan. Nah, setiap gen itu dia memiliki G, T, C, A dan seterusnya itu berbeda-beda ini. Di sini dengan di sini itu berbeda-beda. Nah, gini. Nah, gen pertama itu bisa menunjukkan misalnya ini. Oh, dengan CG, AT, GC, TA itu menunjukkan misalnya rambut T keriting. Rambut keriting misalnya. Kemudian gen yang kedua misalnya oh matanya coklat. Gen ketiga misalnya oh matanya bulat. Matanya bola. Hidungnya gede. Gen keempat misalnya hidung mancung. Nah, mancung ke kanan apa ke kiri apa ke depan? Mancung pasti ke depan ya kan. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kemudian misalnya gen kelima menunjukkan warna kulit sawo matang atau warna kulit lah begitu. Sehingga dengan melihat gen saja kita bisa melihat wujud dari sampel kita. Oh, ini orang dengan ciri-ciri seperti ini. Maksudnya kalau diambil sampel dari orang. Maka mungkin untuk tim-tim forensik bapak-bapak polisi itu ceritanya mungkin seperti ini ya, karena saya belum pernah ngobrol dengan Pak polisi. Mungkin beliaunya mencari identitas pelaku kejahatan dari gen-gen seperti ini ya, seperti itu. Jadi canggih banget ya kalau memang seperti itu. Nah, selanjutnya gen tadi ini sudah ya, sudah gen-gen ketemu untuk menunjukkan ciri-ciri seseorang. Nah, teman-teman di rumah, selain kegunaan di manusia, ini juga bisa dipergunakan di tanaman, kemudian tumbuhan juga sama. Jadi untuk memperoleh bibit-bibit unggul itu
menggunakan ciri-ciri ini, ya, perkawinan silang dan sebagainya. Ambil gen ini dicocokkan dengan di sana, kemudian disilangkan, oh mungkin menghasilkan sesuatu yang baru, yang memiliki bibit unggul. Peternakan juga sama, peternakan juga demikian juga, untuk memperoleh hasil ternak yang memuaskan, kita menggunakan ini, para peneliti itu, ya, seperti itu. Baik, bagaimana teman-teman di rumah? Cukup jelas enggak? Oke, baik. Kalau begitu, salam sehat. Sampaikan salam sehat saya buat teman-teman di rumah. Sukses buat kalian di rumah.